Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa qaddara asy-syuhura wal a'wam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum humul a'lam wa man tabi'ahum wa man aqadahum bi ihsanin ala dawam. Wa ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita ya masih seperti biasa di kitab yang begitu mulia ini. Seperti biasa, kita masih sudah berbulan-bulan dengan pembahasan hitung-menghitung. Hitung-menghitung menentukan hari pertama pada bulan atau pada tahun yang diinginkan atau yang dimaksud. Ini sudah berbulan-bulan ini. Dan kita juga dihantam bulan-bulanan dengan perhitungan yang sangat di luar nalar. Sangat di luar nalar, di luar nurul. Perhitungan seperti ini itu jarang didapatkan di berbagai buku-buku bacaan yang seumuran kalian. Biasanya itu biasanya itu buku-buku itu atau buku-buku kalau kalian ke Gramedia itu biasanya tertulis di situ untuk umur sekian atau misalnya dia tertulis itu plus 15 misalnya berarti umur 15 ke atas yang bisa pakai buku itu. Kalian umurnya berapa? Ada 15, ini 15 toh kelas 3-nya. Kalau kalian mencari buku-buku bacaan seperti itu, seperti antum semua adik-adik ini, tidak akan mendapatkan bacaan yang seperti kalian dapatkan di pesantren, terutama kitab ini. Dan saya secara pribadi sangat-sangat mengapresiasi terhadap pengajian yang kalian sedang alami ini, sekarang ini. Bahkan sekelas kami pun tidak pernah mendapatkan pengajian demikian, perhitungan. Pengajian yang berbeda dengan yang lain. Bahkan kalau kalian ke Jawa pun, kalian tidak akan dapat pengajian yang isinya perhitungan itu, hitung-hitung. Omong kosong itu. Masa orang pengajian hitung-hitung? Orang pengajian itu membaca kitab. Kenapa kita langsung tiba-tiba pengajiannya isinya hitung-hitungan? Emangnya ini lagi kompetisi, lagi lomba hitung-hitung. Berarti adik-adik semua ini adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pengajian yang khas. Antum tahu khas, khusus. Yang mana pengajian seperti ada istilahnya itu pengajian am, pengajian umum. Tetapi lagi dan lagi kita mendapatkan pengajian yang khas.
berbeda dengan yang lain, yang isinya cuma hitung-hitungan. Seumuran kalian di luar sana, mereka berhitung juga, tapi hitungannya di mana? Di lapangan, main benteng. Si dapat main benteng. Main hitung-hitungan apa lagi? Saya loncat tali untuk perempuan itu. Kalau ada laki-laki ada. Itu semua adalah kekhususan bagi antum semua. Dan ini patut disyukuri. Ana sendiri sangat bersyukur bisa membawakan kitab yang begitu mulia ini. Dan tidak pernah saya dapatkan sebelumnya di kelas manapun, di tempat manapun. Pengajian kok bahasa Arab tiba-tiba langsung berhitung-hitung. Kamu cari kira-kira di mana itu. Biasanya orang pengajian itu isinya cuma nasihat-nasihat. Pertama, pengajian itu isinya nasihat, peringatan dari neraka. Awas kalian, jangan sampai masuk ke neraka. Hitungannya masuk dalam neraka itu panasnya 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia 70 kali lipat. Ada angkanya. Peringatan-peringatan. Itu pengajian-pengajian di sana di luar. Apalagi pengajian tentang akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Mana akhlakul karimah wal akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Itu biasa diisi dengan pengajian. Dalam pengajian itu diisi. Biasanya begitu. Dan di pondok pesantren di Barat ini terdapat pengajian yang begitu istimewa. Pengajian usul fikih yang mana seharusnya kalau ada di semua mesti tahu usul fikih, kan ada kan usul fikih kan? Mursyidul Tulab. Pengajian Mursyidul Tulab atau usul fikih itu belum dibahas pengajiannya di tingkat wusta atau sanawiyah atau mutawassithah atau setingkat SMP. Belum. Orang biasa belajar usul fikih itu di sekitar umuran orang SMA. Siswa-siswa SMA, santri-santri madrasah aliyah atau ulia. Biasanya begitu. Dan terlebih lagi kalian mendapatkan kitab usul fikih berbentuk syair. Sudah syair isinya, baru usul fikih lagi isinya. Geleng-geleng kepala ini. Itu baru. Kemudian apa lagi? Pengajian tafsir. Betul-betul ini tafsir ini. Apa kitabnya di sini tafsir? Tafsir Al-Munir. Kita masih di Mangkoso. Itu masih memakai kitab Tafsir Al-Jalalain. Pernah dengar? Tafsir Jalalain itu adalah tafsir yang paling minimal, paling di bawah. Tidak bisa kita bilang kasta terendah. Artinya itu tafsir untuk pemula bagi para pelajar yang ingin mempelajari tafsir. Itu kita belajar di sana itu pas di madrasah aliyah. Yang seharusnya kita sudah belajar tafsir setingkat madrasah aliyah itu seharusnya sudah belajar tafsir Al-Maraghi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Seharusnya begitu. Tetapi kita masih mempelajari tafsir Jalain. Di sini tafsirnya tafsir Al-Munir. Kitabnya tidak terlalu tebal kan? Tebal. Berjilid-jilid. Lontara. Jilid-jilid begini sampai terlalu begini. Wah, tebal sekali. Oh. Berarti kalau kalian mempelajari tebal-tebal begitu, berarti kalian lebih hebat dibandingkan kami.
Itu lagi salah. Saya kira itu kitabnya tipis begini atau tipis beginilah, tebal beginilah. Ternyata berjilid-jilid dan itu memang betul-betul sebuah keajaiban, sebuah karamah, mukjizat yang betul-betul kalian dapatkan berbeda dari orang yang lain. Setingkat kami saja belum mempelajari demikian. Saya tidak habis pikir ini. Saya sepertinya mau masuk ke pintu masa lalu. Andai hanya berandai-andai saja memasuki pintu masa lalu, maka saya akan kembali ke zaman dulu dan kembali ke masuk SMP dan masuk di Dedi Abrat itu. Tapi nyatanya dan nyatanya waktu saya masih SMP belum ada Dedi Abrat waktu itu. Ya toh, belum ada Dedi Abrat, belum ada. Walaupun saya kembali ke masa lalu ke SMP dan pasti saya tidak akan dapat karena belum ada memang di sini. Masih segumpalan tanah di sini, ya. Jadi begitu. Nah, kita kembali ke kitab ini. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang metode kelima. Dan ini sudah penghujung kitab ini. Entah kitab apa lagi yang akan kita masuki pelajari. Jangan sampai nanti pelajaran hitung-hitung juga. Kenapa? Takut. Tidak mau? Mau. Jangan takutlah. Ini baru hitung-hitungan dasar. Belum dipakai itu tentang algoritma, belum tentang aljabar, belum tentang fungsional, kemudian inverse, belum memasuki itu. Ini baru sebagian, lo baru yang kita selama ini pelajari di sini di hitung-hitungan ini hanya tentang desimal, tambah-tambah, kurang-kurang, kali-kali. Ya Allah, itu pelajaran anak SD itu. Kemudian pecahan desimal, kemudian perbandingan, ini saja. Cuman ada metodenya. Dan itu kita ulang-ulangi di sini. Dan hampir semuanya itu dari metode pertama sampai metode terakhir 5 ini hampir mirip penyelesaiannya. Tidak tidak beda jauh kalau saya lihat ini. Dan itu pun sifatnya artinya itu kalau kalian ingin menghitung misalnya menentukan hari pertama pada tahun tertentu opsional terserah kalian mau pilih mana metodenya. Yang mana menurut antum semua metode yang paling gampang itu antum pakai. Dan kira-kira andai kata kalau kalian memikirkan kira-kira ini kalian pakai tidak perhitungan ini? Kira-kira kalian pakai tidak? Mungkin sekarang belum pakai. Suatu saat nanti dipakai. Dipakai saat kapan? Minimal lah, minimal perhitungan ini dipakai ketika kalian gabut. Tidak ada kerjaan, misalnya dalam pengajian. Misalnya pengajian tafsir, misalnya tiba-tiba kalian jenuh, bosan. Atau pengajian yang lain. Usul fikih, tiba-tiba kalian bosan. Atau dia pengajian yang lain. Kalian bosan, isilah dengan hal yang bermanfaat. Oh, seperti ini dikatakan dalam kitab Ad-Dhabitul Jali. Perhitungan, oh saya mau pakai metode kelima. Oh, saya mau pakai metode yang ke-1 supaya selesai. Supaya nanti penyelesaiannya panjang. Siapa tahu saya kerjakan pakai metode ke-1 atau metode kelima. Yang notabene-nya susah kan? Panjang penyelesaiannya. Siapa tahu saya kerjakan ini. Pas selesai pengerjaannya. Wallahu alam bisawab. Sudah selesai. Ternyata sudah selesai pengajiannya. Bisa jadikan bahan gabut. Biasanya orang gabut atau gak ada kerjaan, biasanya itu orang coret-coret bukunya. Dia gambar muka temannya.
dia gambar pesawat. Itu pun pesawat dia taruh di sawah-sawah. Dia taruh gambar pesawat di atas sawah. Nah, biasa begitu. Intinya melalang buana itu pikirannya itu. Itu bisa bisa antum semua dari semua ini bisa dipraktekkan ketika kalian tidak ada kerjaan. Antum tahu tidak yang namanya ulama atau seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina? Jelas, Ibnu Sina itu terkenal. Bahkan ada nama rumah sakitnya Rumah Sakit Ibnu Sina. Dan itu bukan rumah sakit Ibnu Sina itu. Namanya saja. Ibnu Sina sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Bukan rumah sakitnya itu. Ini Ibnu Sina itu sejak kecil. Sejak kecil itu Ibnu Sina itu sudah menghafal Al-Quran. Selain yang kita kenal sebagai ahli kedokteran atau bapak kedokteran dunia, bapaknya dokter. Jadi kalau kalian mau jadi dokter, bapaknya kalian itu Ibnu Sina itu, rahimahullah. Beliau itu sudah sejak kecil itu menghafal Al-Quran. Itu orang dahulu tidak ada di HP. Tidak ada HP kayak macam begini. Yang mereka andalkan itu hanyalah lampu di malam hari dari pantulan matahari ke bulan. Cahaya bulan maksudnya. Itu yang mereka andalkan. Kemudian pelita yang mereka butuhkan cuman pelepah kurma, kertas itu yang mereka butuhkan. Ulama-ulama yang bertebaran mereka datangi. Itu mereka butuhkan semua itu. Hafal Quran sejak kecil. Kemudian beranjak menuju menuju kan kecil. Anak kecil menuju remaja. Setelah anak kecil kan remaja kan? Remaja. Meranjak ke usia remaja, dia sudah mulai mempelajari hitung-hitungan. Hobi dengan perhitungan. Kenapa bisa? Karena sejak kecil, waktu kecil hafal Al-Quran, setelah menghafal Al-Quran, dia sering membayangkan kenapa bisa terjadi ini. Usia kecil-kecil, belum belum seperti kali, lebih kecil lagi. Sudah hafal Al-Quran dan memikirkan, kenapa bisa jadi itu bulan ada tiba-tiba cahayanya? Dari mana itu? Di Al-Quran dijelaskan, Ja'ala syamsa diyau wal qamara nura. Allah menjadikan matahari itu ada dia cahaya. Wal qamaru nuro. Nur, apa artinya nur? Cahaya juga. Apa bedanya nur nurun dengan dia? Setelah dia cari, oh ternyata dia juga hobi dengan tafsir. Ibnu Sina hobi dengan tafsir. Dia cari itu. Setelah menanya, kenapa bulan itu bersinar kira-kira? Kira-kira kenapa itu? Oh, dia bertanya. Dia lihat dalam Al-Quran. Kebetulan dia hafal Al-Quran. Kebetulan ya. Orang biasa kebetulan bilang, kebetulan tahu dapat dapat apa? Hoki-hokian gitu dapat nilai 100. Kebetulan tahu dapat 100. Ini bukan kebetulan dapat nilai 100. Kebetulan hafal Al-Quran waktu itu. Berarti kebetulannya betul-betul memang. Kebetulan dia hafal Al-Quran. Dia dapat ayat itu. Oh, wal qamara nura. Asyams dia cahaya. Matahari jelas ada cahayanya. Karena bisa ada cahaya matahari. Kentara itu. Kentara dia punya bayang-bayangannya itu. Dari sisi-sisinya itu ada apa? Ada semburutan api-api. Tentara. Kemudian kalau bulan kira-kira itu bulan saya lihat kayaknya bukan cahaya asli itu. Dia cari lagi tafsir. Oh ternyata makna dia itu cahaya yang langsung dari sumbernya. Sumbernya cahaya itu dia. Jadi sumbernya cahaya itu dia.
Setelah dicari lagi nurun, cahaya juga. Tetapi cahaya dari nurun itu adalah bukan cahaya aslinya. Artinya diambil dari cahaya yang lain, kemudian dijadikanlah cahaya itu cahayanya juga. Jadi pantulan itu cahayanya. Jadi itu nurun. Setelah itu nih, oh iya ya, berarti ini proses cahaya bulan ini bukan bulan asli punya cahayanya. Berarti dia ambil dari cahaya yang lain. Siapa lagi kalau bukan matahari? Gitu dia mencari, betul-betul mencari itu masih masih kecil itu. Beranjak remaja, dia mulai hobi dengan yang namanya hitung-hitungan. Dia belajar, masih kecil remaja seperti kalian, senang dengan yang namanya pelajaran fisika, pelajaran kimia, pelajaran biologi, kemudian pelajaran geografi. Semua dipelajari itu dan menjadi cikal bakal pelajaran semua dengan rasa penasaran yang tinggi. Kenapa? Kenapa kira-kira itu Ibnu Sina itu mau mempelajari itu? Karena rasa ingin tahu, rasa keponya itu tinggi sekali. Nah, kala-kala perempuan yang kepo sekali. Atau nakal-nakal laki-laki yang kepo sekali lihat orang ketabrakan. Siapa itu pun? Ditolong, coba tolong. Nakal-nakal itu. Dan ini kalian pernah tidak punya rasa penasaran yang tinggi? Pernah, tapi kira-kira itu rasa penasaran taruh di mana kira-kira? Ya taruh di HP lah, cari-cari di HP. Ada rasa penasaran. Wih, saya rasa ini kayaknya ini orang ini pintar deh. Atau elok mukanya, bagus mukanya, cantik, ganteng, penasaran. Oh, di stalker IG-nya, di stalker TikTok-nya, ditaruh. Tuh udah dapat. Begitu ya. Rasa penasarannya anak-anak sekarang. Jadi taruhlah rasa penasaran seperti Ibnu Sina ini. Menjadi cikal bakal bapak kedokteran. Selain ahli kedokteran, dia juga ahli astronomi. Makanya saya bawa ini nama-nama Ibnu Sina. Beliau adalah ahli astronomi. Ahli astronomi. Yang mana itu bagian-bagian astronomi? Ini kita sedang pelajari ini. Bagian-bagian pelajaran atau materi yang dipelajari dalam astronomi. Berarti beliau adalah astrologi. Karena ahli di bidang astronomi, astrologi. Dia ahli. Karena itu tadi pencarian terhadap mulai dari bulan itu kisahnya itu mencari kenapa itu cahaya bulan ada. Oh, dia penasaran. Akhirnya dia mempelajari semua itu. Karena beliau terkenal di bidang kedokteran, sehingga beliau disebut dengan bapak kedokteran. Tetapi di sisi lain ternyata beliau ahli tafsir, ahli fikih, beliau juga ahli fikih. Beliau bermazhabkan Hanafiyah. Jadi beliau ahli di bidang mazhab Hanafi. Kemudian beliau juga ahli di bidang astrologi. Kemudian beliau juga matematikawan, fisikawan, kemudian kimiawan. Oh, siapa kira-kira bisa? Tapi ternyata beliau punya ya begitupun beliau, maksudnya sehebat apapun beliau, beliau juga punya pemahaman akidah yang sedikit sedikit apa nih sedikit ya melenceng lah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau seorang Syiah. Tetapi Syiah, kalian pernah dengar kata Syiah? Syiah yang beliau anut ini tidak kejam. Artinya Syiah yang beliau anut ini adalah Syiah yang mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak menuhankan Ali karramallahu wajhah, yang masih mengakui Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab sebagai sahabat Nabi. Artinya beliau Syiah tetapi tidak ekstrim. Artinya beginilah, Ahlus Sunnah. Sedikit pahami masuk Ahlus Sunnah ini, sedikit pahami. Meskipun beliau Syiah, tetapi beliau masih memahami
Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar. Itu buktinya tadi. Beliau memakai tafsir-tafsir yang beliau nafsirkan Al-Quran itu dengan tafsir akli. Tahu tafsir akli? Pernah dengar tafsir nakli dan tafsir akli? Tafsir nakli itu tafsir yang ditafsirkan dari, misalnya ada ayat Al-Quran, ditafsirkan dari hadis. Al-Quran ditafsir dengan hadis. Artinya ada sumber-sumber yang bisa kita jadikan tafsir itu. Tafsir akli itu adalah tafsir berdasarkan akal kita. Kita tafsirkan Al-Quran dengan akal. Itu. Kita masuk ya, karena kita sisa praktik ini. Minggu depan kita masuk di As-Sanatul Masihiyah, tahun Masehi. Wah, kenapa ada bahas tahun Masehi di sini? Dibahas tahun Masehi di sini dalam kitab ini sebagai prolog saja, pembukaan. Dibahas tahun Masehi di dalam kitab ini, yang mana sebenarnya kitab ini adalah seharusnya adalah kitab ini membahas tentang tarikh al-Hijri, kalender Hijriah. Tapi kenapa dibahas tentang tarikh al-Masihi, tahun Masehi? Kenapa? Karena untuk membandingkan antar perhitungan satu sama lain. Meskipun perhitungan yang dibahas dalam kitab ini itu penuh dengan tahun Hijriah, tetapi tidak kalah jauh juga kita harus membahas tentang tahun Masehi untuk membandingkan cara perhitungannya. Dan ini bermanfaat untuk ya, dalam kehidupan kita untuk menentukan, misalnya kita di tengah hutan, tiba-tiba di tengah hutan kita tidak tahu tanggal berapa sekarang ini. Misalnya kalian terdampar dalam hutan, misalnya pramuka, pergi sama pramuka di hutan, dibawa sama Ustaz Ismail, atau dibawa sama Kak Mufli, dua Mufli itu. Misalnya, dibawa ke tengah hutan, tiba-tiba kalian tertinggal ke belakang. Ustaz Ismail sama Kak Mufli Hain, dua Mufli sudah melaju ke depan, sudah sampai di seberang gunung. Kalian masih ada di balik gunung, tertinggal jauh. Nah, kalian berbulan-bulan di situ, bahkan dibuat bulan-bulanan sama hewan buas. Nah, setelah itu kalian bingung, itu sudah tanggal berapa sekarang ini? Kayaknya kita sudah tertidur 550 juta tahun di sini. Ternyata di kala-kala Ashabul Kahfi, di kala-kala Ashabul Kahfi kita mengalahkan rekornya mereka tidur di atas muka bumi ini. Bangun-bangun, sudah tanggal berapa ini? Wah, ternyata kita sudah tidur. Disampaikanlah sama seseorang, kalian itu sudah tidur 500 juta tahun di sini. Ini bagaimana caranya menghitungnya kamu? Ah, diajarilah cara-cara menghitung. Oh, ternyata begini caranya. Bisa digunakan ini di tengah-tengah hutan. Sudah diterjemahkan kan metode kelima toh? Sudah. Ah, jadi begini ya. Jadi pada metode kelima ini langkah pertama itu adalah misalnya kita kan ingin mencari tahun tahun yang ingin kita inginkan. Kita ingin tentukan ini hari pertamanya apa tahun ini. Maka seperti biasa kurangi dengan satu. 1445 Hijriah. 1445 Hijriah ini angka yang diambil adalah 1444. An-natural amal madi ala tis'amiyah. Ala tis'imiyatin. Kita kurangkan tahun lalu dengan 900. 1444 dikurangi 900 sama dengan 544. Gitu. Kemudian berikutnya ini kita bagi hasil pengurangan itu dengan 30. Jadi 544 dibagi 30 sama dengan
hasil baginya adalah 18 per koma sekian. Dan hasil sisanya adalah 4. Itu yang kita jelaskan pekan lalu toh. Kan sudah dikasihkan contoh, tapi belum ditulis di papan tulis toh. Nah, kemudian kalikan hasil bagi dan sisa dengan angka, misalnya hasil bagi itu dikali dengan 5. Dan hasil sisa dikali dengan 4. Kemudian hasil dari apa tadi? Perkalian antara hasil bagi dengan 5 dan perkalian antara hasil sisa dengan 4 itu ditambahkan. Jadi tadi 18 kali 5 sama dengan 90. Ingat 90. Kemudian hasil sisa tadi 4 dikali dengan 4 sama dengan 90. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya adalah 90 itu ditambah dengan 16. Jadi 100, 106. Summa natrahul jumu'ah. Kemudian kita kurangi penjumlahan itu semua dengan 9. Sama dengan 106 kurang 9 sama dengan 90 tuh 7. Kemudian hitunglah dari 97 dari hari Kamis. Dan kemarin kita sudah berikan gambaran bahwa untuk mengatasi bilangan yang besar seperti ini, maka dibagi dengan 7. Kemudian gunakan hasil sisa itu digunakan sebagai perhitungan dari Kamis, Jumat, sampai seterusnya. Begitu? Karena namanya hasil bagi, ada juga namanya hasil sisa. Ya toh? Ini kan sudah pelajari itu hasil bagi hasil sisa. Rata-rata pelajaran-pelajaran sebelumnya itu diterangkan mengenai, dimulai kayaknya dari metode ketiga kayaknya itu. Oh, dari metode kedua. Dari metode kedua kita sudah pelajari yang namanya hasil bagi dan hasil sisa. Jadi gini, misalnya begini, kita kasih contoh. Nah, spiral ini. Ini bagaimana ini di asrama Nigella ini? Bisa dipahami kan? Bisa dipahami. Walaupun saya tidak jelaskan di papan tulis, bisa dipahami toh? Alhamdulillah kalau begitu. Jadi langkah yang pertama itu misalnya, ini kan kita mencari 1400. Ini ada, oh, alhamdulillah. Ternyata dia sudah tahu. 1445. Ini gambar yang tadi nih. Siapa tahu imagination kalian itu tidak sampai ke sana. Jadi langkah pertama itu 1445 bangsa dengan 1444. Ini yang akan dipakai. Langkah kedua 1444 kurangi 900 sama dengan 544. Langkah ketiga 544 dibagi dengan 30. Begini saja, dibagi 30 sama dengan hasil baginya itu, kalau kita hitung dulu, 544 dibagi 30 ya, 30 jauh. Dibagi 30. Coba kita hitung sama-sama. 30 kali berapa yang hasilnya mendekati atau sama dengan 544? 30
kali 30 kali 1. 30 kali 1 sama dengan 30. 30. Wah, ini 4 turun. Karena tidak ada toh temannya. 4 kurang 0. 4. 5 kurang 3. 30 kali berapa yang mendekati 24? Nggak bisa toh? Berarti cari di atasnya lagi. Gunakan angka setelahnya. 30 kali berapa yang hasilnya sama 244 atau mendekati 244. Tidak boleh lebih. 30 kali 30 kali 8 sama dengan berapa? 240. 4 kurang 0. 4. 24 kurang 24. Oke, selesai. 4 tidak bisa toh? Berarti di tambahkan koma. Baru tambahkan 0 lagi di sini. Berarti 30 kali berapa yang hasil yang mendekati? 1. Dengan 30 kali 1 sama dengan 30. Kurang lagi 40 kurang 30 berapa? 10. Masih bisa tidak? Tidak bisa lagi toh, tambahkan lagi 0 di sini. Tidak bisa tambahkan koma ya. Karena tidak ada koma setelah koma lagi. Jadi begitu. Tidak ada koma setelah koma. Yang kamu lihat itu selama ini 18.500. Ini bukan koma. Ini titik maksudnya itu uang 18.000 atau 18 juta. Jadi bukan koma di sini. Harusnya di titik. Jika jangan kamu kira itu. Jadi koma itu setelah koma, tidak ada koma setelahnya koma. Ingat itu. Tidak ada. Ditambahkan 0 di sini, tambahkan lagi 0 di sini. Jadi berapa ini? 30 kali berapa? 3 sama dengan 30 kali 3 9. 10 lagi itu terus. Jadi mau sampai terakhir. Dan kita putuskan bahwa kita ambil angka 8, angka depan koma. Oke, fix. Hasil bagi adalah hasil bagi 18. AB. Hasil sisanya berapa? Hasil sisanya itu cara perhitungannya adalah, masih ingat? 18 dikali 30. Dikali 30. Hasilnya berapa ini? 8 dikali 0 dikali 8. Atau bikin saja. 18 kali 3 berapa? Berapa? 240. Bukan 18 kali 3. Bikin saja. Ini kan 0. Hapus saja ya kalau 0. 0 itu dia diangkat. Simpan tadi. Jangan juga kamu sakit hati. Nah, kan gini. Bukan di siapa-siapa. Nah, kan gini. 8 kali 3. 440.